Dana hibah dari pemerintah Kota Bandar Lampung yang digelontorkan melalui Dinas Sosial sebesar 50 juta rupiah untuk setiap ponpesnya menjadi polemik dan ramai di pemberitaan. Pasalnya, ada dugaan sejumlah ponpes menerima dana hibah tersebut tidak sesuai dengan kriteria pondok pesantren. Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri di tahun 2023 menganggarkan dana sebesar 4,25 miliar rupiah untuk 85 ponpes. Salah satu ponpes penerima dana hibah tersebut adalah Ponpes Ar-Rihlah yang berada di Jalan Cut Nyadin, Kelurahan Palapa, Taman Budaya, Bandar Lampung, Senin 27 Maret 2023. Ponpes Ar-Rihlah ini sempat dikabarkan fiktif penerima dana hibah karena tidak terdapat aktivitas seperti layaknya pondok pesantren. Hasil temuan di lapangan, di lokasi ponpes ini terdapat 2 bangunan rumah dan sepintas memang tidak terdapat adanya aktivitas di ponpes. Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rihlah, Agus Faisal Asia, saat ditemui mengakui Ponpes Ar-Rihlah memiliki izin sejak tahun 2018 dan izin itu pun sampai saat ini masih berlaku. Untuk aktivitas dan kegiatan Puskesmas sendiri memang sedang sepi dan pada bulan Ramadan ini hanya ada 5 orang santri yang sedang tidur. Selain itu, pasca merebaknya COVID-19 di tanah air, Ponpes Ar-Rihlah banyak ditinggalkan oleh para santrinya. Namun demikian, ponpes ini mengakui menerima dana hibah dari Dinas Sosial Bandar Lampung sebesar 50 juta rupiah. Kita berdiri di tahun 2017, diresmikan bulan Maret 2018. Memang perkembangan pondok pesantren kita ini karena COVID ya, jadi memang di COVID itulah akhirnya naik turun gitu kan. Jadi memang 15 anak ini lagi pada tidur semua. Jadi memang sekali lagi kita memang tidak yang diberitakan itu ya. Hanya saja memang siklus yang namanya pandemi itu kan bukan hanya pondok, perusahaan ya kan, mall, bahkan memang pondok pesantren yang besar aja yang mungkin dulunya ribuan santrinya ya karena terpukul lah. Bantuan itu nilainya 50 juta, tahap pertama dan tahap kedua. Tahap 1 25 juta, tahap kedua 25 juta. Udah 2 tahap, Pak? Iya sudah. Udah 2 tahap ya. Jadi kita membantah kalau kita ini fiktif memang, ya, Pak? Oh enggak, kita ada asli ini. Tak jauh dari Ponpes Ar-Rihlah, berjarak kurang lebih 100 meter, ada ponpes bernama Bani Syarif yang juga sempat dikabarkan fiktif karena sepi aktivitas dan tidak memiliki fasilitas layaknya pondok pesantren seperti tidak adanya masjid sendiri dan santri yang tinggal di asrama. Warga di sekitar Ponpes Bani Syarif mengatakan ponpes ini berdiri sejak 5 tahun lalu. Santrinya ada sekitar 20 orang, akan tetapi sebagian pulang tidak menginap di ponpes. Rata-rata pelajar dan kegiatan pada malam adalah bapak-bapak. Tidak ada masjid khusus di dalam ponpes tersebut, hanya ada rumah yang juga dijadikan musola di dalamnya. Pokoknya ya udah 5 tahun lebih lah. Kalau santrinya banyak? Banyak. Berapa kira-kira? Ya kalau 20-an malah lebih tuh. Ada ya? Iya. Nginep sini? Ya ada yang minum sebagian. Kalau yang jauh minum. Nginep jauh ya? Soalnya kan ada yang pulang kalau pesantren sini kan. Kalau malam bapak-bapak. Tapi musola khususnya ada dia? Ada ya itu masalah. Di dalam? Tempatnya. Sholat tempat tarawihnya di situ. Santrinya itu santri memang pelajar atau santri bawa bapak gitu? Iya pelajar. Pelajar. Ya gadis-gadis ceweknya itu kan. Ya kalau malam bapak-bapak mana. Ada lagi Ponpes Bahyatul Asror yang terletak di Jalan Sakura, Kelurahan Sumberjo Sejahtera Kemiling, Bandar Lampung. Meski pada spanduknya tertera SK Kemenkumham, namun pemilik ponpes ini mengakui belum mengantongi izin resmi dari pemerintah terkait pendirian ponpes dan saat ini masih dalam proses. Ponpes ini mengakui mendapat bantuan dari Pemkot Bandar Lampung sebesar 50 juta rupiah. Bantuan tersebut diajukan oleh kelurahan setempat dan bukan diajukan oleh pihak ponpes. Artinya izinnya masih dalam proses ya, Bu? Betul, karena kemarin COVID ya. Nah, itu kemarin udah sampai ke Kemenak Kota, langsung ke Kanwil. Dari Kanwil masih online-nya itu masih makanya maintenance gangguan. Jadi belum bisa proses katanya begitu. Nah, kita menunggu proses itu gitu. Sampai sekarang, Bu, masih Sampai sekarang masih. Nah, kok di sini? Kalau santri yang mukim ini
antara 15 sampai 20. Kalau yang nggak mukim seluruhan semuanya ada 40. Kalau saya karena kan belum punya sekolahan nih, jadi saya cuma pengajian salafiyah aja kita santri, karena kan mereka banyak sekolah di luar, ada yang sekolah IT gitu. Jadi sekolah IT-nya dia pagi sampai sore gitu. Oh jadi malam mukim sini, pagi sekolah di luar. Mereka sekolah, iya, sekolah di luar. Iya. Berapa itu Bu jumlahnya Bu? Jumlahnya 25 juta. Nah untuk saya karena pondoknya dari nol ya kan, jadi kami buat ini di belakang, sisanya buat santri-santri untuk hari-hari makan tadi. Oh ini tahap yang kedua. Tahap yang pertama tahun kemarin. Oh 2 kali ya Bu? Puasa tahun kemarin. Kalau yang tahap pertama 25 jutanya. Oh, dia 2 tahap kali ya? Betul. 2 tahap. Oke. Seperti itu. Jadi artinya kita menerima ya Bu? Iya betul, Dari kita pemerintah. menerima. Oke. Sebenarnya awalnya kalau dari saya, pondok saya ini yang mengajukan itu adalah dari kelurahan. Karena melihat pondok saya ini apa ya, masih tergolong rendah, apa namanya ekonomi apa ininya lah, kayaknya kok serba kurang. Nah, pihak kelurahan minta waktu itu ke saya, minta proposal. Nah, tak kasih sama notaris segala macam, saya ART segala macam. Nah, dia mengajukan ke dinas sosial seperti itu. Artinya kelurahan yang ngusulin ya Bu? Nah, betul, bukan saya sendiri. Gitu, kalau saya sendiri malu. Dari Bandar Lampung, Renan melaporkan.